Bismillahirrahmanirrahim. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, anak sekalian, siswa-siswi SMK Budi Warman, selamat berjumpa lagi dengan Bapak Heri Purwanto SPDI. Kita berjumpa lagi dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Anak sekalian, pada kesempatan siang hari ini Bapak akan menyampaikan materi melalui PowerPoint ya. Nanti silakan kalian simak PowerPoint yang akan Bapak sampaikan, dan kalaupun nanti ada tugas silakan kalian buka tugasnya di e-classroom. Sekali lagi anak sekalian, silakan kalian simak tayangan PowerPoint yang akan Bapak sampaikan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, masih kita belajar yaitu tentang tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak sekalian, nanti ada PowerPoint yang ingin Bapak sampaikan ya, kita pelajari bersama-sama. Bahwasannya dari beriman kepada kitab-kitab Allah, kita ingin menginginkan bahwasannya Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran, tetapi Allah juga menurunkan kitab-kitab yang lainnya. Dan juga nanti penekanannya kita akan belajar intisari Al-Quran dan perilaku beriman pada kitab-kitab Allah. Anak sekalian, di sini dapat kalian lihat bahwasannya Allah menurunkan kitab selain Al-Quran. Yang pertama, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan juga Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan juga Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa lihat di sini bahwasannya Nabi Musa ya hanya bertanggung jawab kepada Bani Israel. Zabur ya, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud juga dikhususkan kepada kaum Bani Israel. Dan juga Nabi Isa mendapatkan kitab Injil dari Allah yang hanya diwajibkan kepada kaumnya, itu Bani Israel. Sedangkan kita hidup ya di zaman Nabi Muhammad, maka bahwasannya kitab yang harus kita jalankan menjadi syariat dalam kehidupan kita yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini berlaku kepada seluruh umat, beda dengan Taurat, Zabur, Injil, yaitu hanya berlaku kepada kaum Bani Israel. Lalu sekalian, di sini dapat kita pelajari intisari dari Al-Quran ya. Yang pertama, intisari dari Al-Quran ini, nanti Al-Quran ini akan berisi ya, satu tentang masalah akidah ya, masalah akhlak. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang masalah ibadah. Yang keempat, Al-Quran berisi tentang masalah muamalah. Yang kelima, Al-Quran berisi tentang tarikh atau sejarah umat-umat terdahulu ya. Dan yang terakhir, Al-Quran ini berisi tentang semangat keilmuan ya. Anak sekalian, nanti juga akan kita pelajari nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Quran ini biasa juga disebut dengan Al-Kitab ya. Al-Quran juga biasa disebut dengan memiliki nama Al-Furqan yang artinya pembeda. Al-Quran juga memiliki nama lain Az-Zikr yang artinya adalah pengingat. Dan Al-Quran juga memiliki nama At-Tanzil. Anak sekalian ya, pada kesempatan ini ya, bahwasannya memang Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Hal apapun dalam kehidupan kita, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, tentunya
Allah sudah menjelaskan secara detail. Ketika kita bicara masalah akidah ada dalam Al-Quran, ketika kita bicara masalah akhlak juga ada dalam Al-Quran, dan juga ketika kita bicara tentang masalah sejarah umat terdahulu juga tertulis dalam Al-Quran. Anakku sekalian, ya, dalam hal ini yang ingin Bapak sampaikan penekanannya adalah bahwasannya yang wajib kita imani dan wajib kita ikuti ajarannya yaitu hanya Al-Quran. Ya, sekali lagi Bapak menekankan kitab yang kita gunakan sebagai rujukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bahwasannya kita hanya berpegang teguh kepada Al-Quran. Walaupun Allah pernah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, ya, dan juga kitab Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa hanya menyampaikan, dan kitab Taurat masa berlakunya hanya cukup kepada kaum Bani Israel. Ketika kitab Zabur muncul, maka dengan sendirinya kitab Taurat sudah tidak berlaku. Begitu juga dengan turunnya kitab Injil, maka kitab Zabur juga sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena kitab-kitab ini saling menyempurnakan. Dan terakhir, ketika Allah menurunkan kitab Al-Quran, maka Al-Quran adalah penyempurna daripada kitab Taurat, Zabur, dan juga kitab Injil. Ya, anak sekalian, nanti silakan, ya, bagaimana kita pelajari apa intisari ajaran Taurat, apa intisari ajaran kitab Zabur, dan juga intisari ajaran Injil, ya, boleh kalian pelajari. Kenapa? Ini bagian daripada rukun iman kita, yaitu kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Anak sekalian, ini saja pertemuan kita, ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu pada materi yang lain. Jadi inilah pertemuan kita yang kedua untuk materi, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Intinya, silahkan kalau kalian ingin mendetil, kalian ingin mengkaji tentang Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi ingat, Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Dan inilah ada kelebihan dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku turunkan Al-Quran dan aku akan menjaganya sampai datangnya nanti kiamat. Insya Allah Al-Quran dikatakan kitab yang sempurna. Al-Quran untuk isinya tidak akan bisa ada yang merubah. Kemurnian Al-Quran sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemurnian daripada kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini tidak ada jaminan dari Allah. Maka sekarang sudah banyak bermunculan kitab Injil versi beberapa, ya. Kemudian ada juga kitab Taurat yang menggunakan bahasa ini, bahasa itu, ya. Intinya kalau kita bicara masalah Al-Quran, rujukannya adalah Al-Quran, kitab yang sempurna. Dimanapun negaranya pasti mencantumkan tulisan Arab, karena sumbernya Al-Quran diturunkan yaitu menggunakan bahasa Arab, ya. Inilah keunikan dari Al-Quran. Allah turunkan dan Allah menjamin, ya. Nah sekalian, demikianlah materi PowerPoint Bapak sampaikan, ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wa khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.